Ya, mahalnya pengobatan dan carut-marut pengelolaan kesehatan masih jadi masalah tak terselesaikan di negeri ini. Di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, hari ini ratusan warga berdesakan demi pengobatan gratis. Sementara di Jember, Jawa Timur, ribuan paket obat TBC justru kadaluarsa. Hingga Selasa siang, ribuan warga Tapanuli Tengah, Sumatera Utara berdesakan di depan pintu gerbang Gedung Olahraga Pandan. Warga rela membahayakan diri demi mendapatkan pengobatan gratis yang disediakan pemerintah setempat. Ratusan warga pun sempat saling dorong dengan aparat. Iya, ini nanti kita coba untuk rekapitulasi yang kemudian nanti pakainya akan dimulai. Jangan Kementerian Kesehatan seenaknya aja memberikan obat gitu. Masuk ngisor moro-moro cekoinya obat ini, padahal Jember mungkin tidak butuh, ternyata kabupaten lain yang butuh gitu. Maka dari itu model-model seperti itu harus dirubah gitu. Kasus di Jember tak ayal mengundang perhatian Satpol PP yang berjaga. Situasi tak kondusif, pintu posko pengobatan pun sempat ditutup. Bupati Tapanuli Tengah Bonaran Situmeng menegaskan meski pelaksanaannya kurang mulus, pengobatan gratis meliputi operasi katarak, bibir sunding, pelayanan KB dan kesehatan umum ini dilaksanakan untuk tujuan mulia, meringankan beban warga yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan. Tapanuli Tengah merupakan daerah termiskin ketiga di Sumatera Utara. Bisa jadi, inilah yang menjadi pemicu membludaknya warga demi mendapatkan pengobatan gratis. Yang berbeda justru terjadi di Jember, Jawa Timur. Di kota ini 2.100 paket obat tuberkulosis atau TB kategori 1 justru nyaris terbuang percuma. Ratusan dus obat bantuan Kementerian Kesehatan yang tersimpan di gudang obat Dinas Kesehatan Kabupaten Jember terancam dimusnahkan. Selain tidak banyak diperlukan, sebagian besar obat-obatan tersebut hampir memasuki masa kadaluarsa. Ribuan obat yang diproduksi 4 tahun silam ini memasuki masa kadaluarsa setengah tahun lagi dan sangat berbahaya jika pendistribusiannya lamban, karena obat TBC efektif digunakan pasien selama 6 bulan. Iya, ini nanti kita coba untuk rekapitulasi yang kemudian nanti pakainya akan dimulai. Jangan Kementerian Kesehatan seenaknya aja memberikan obat gitu. Masuk ngisor moro-moro cekoinya obat ini, padahal Jember mungkin tidak butuh, ternyata kabupaten lain yang butuh gitu. Maka dari itu model-model seperti itu harus dirubah gitu. Kasus di Jember tak ayal mengundang perhatian publik. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mensinyalir ada kesalahan dalam mekanisme pendistribusian obat vital sekelas paket obat TB. Ada pertanyaan dasarnya adalah pertama, apakah ada pendataan yang benar atau tidak mengenai siapa misalnya pasien-pasien TB dan berapa kebutuhan obat-obatan tersebut. Yang pertama, yang kedua adalah jangan-jangan kalau kita bicara data itu sebetulnya cukup tinggi yang dibutuhkan ini, tapi kemudian mereka tidak menggunakannya. Maksud saya kontrol terhadap si pasien itu yang nggak ada. Pengiriman obat yang tidak sesuai kebutuhan hingga akhirnya mubazir juga memunculkan dugaan pengadaan obat hanya karena ada kesepakatan jahat untuk menghabiskan stok obat. Sebuah kenyataan ironis di tengah masih kurang memadainya pelayanan kesehatan di negeri ini. Demikian laporan tim liputan Topik.